Bom aja Apa dia. kamu orang bayaran atau tidak dibayar sepeser pun untuk menceritakan kebenaran Alkitab? Bu, saya kasih tahu ya, Jawab Bu. dengan tegas ya atau Ya, tidak. saya jawab dengan tegas, Bu ya. Saya memberitakan kebenaran apa yang tertulis seperti apa yang saya sampaikan setiap hari, bahwa kata Allah itu bukan kepemilikan dari kekristenan. Kedua, ya, mungkin saya kalau mau banyak-banyakan uang, Bu, lebih banyak uang saya daripada Ibu. Ya. Saya kasih tahu, Bu. Kalau nggak banyak duit, bagaimana kamu membeli kitab-kitab itu? Emangnya murah? Iya. Oh, saya mendapatkan banyak pengetahuan itu tidak dengan duit, walaupun saya Maksudnya punya begini, usaha Evita, dan maksudnya Bang membayar Kris ini begini. sumbangan, memberi sumbangan sebentar. sedikit ya, Iya. bukan banyak. Tapi Ya. saya Begini maksudnya Bang Kris. Ya kan tadi kan kamu bayaran. Dia menjawab, dia di sini tidak ada yang seperti itu. Buktinya dia tunjukkan semua buku-buku kitab-kitabnya itu sebagai sumber dia. Biar apa? Biar bisa dia berdiskusi memakai data. Membeli kitab-kitab itu bukannya nggak pakai duit, Bu. Pakai duit itu. Kalau dibilang, nah karena dia di sini mau berdiskusi dengan lawan diskusinya pakai data, makanya dia menyiapkan apa data-data yang bisa dijadikan sumber. Nah ibu bisa menunjukkan, membantah. Nani nanu na, nggak kayak gitu kalau kita diskusi, Bu. Iya teman-teman Kristen yang di bawah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Bunda Nora, ada Bang Abu Hadid. Jadi teman-teman diharapkan untuk yang mau naik, tolong jangan lupain otaknya di bawah sertakan ke atas. Kalau naik itu di Rub Islam ya. Oke, jadi ada satu narasi dari Bang Loading. Kristen ini gimana mau masuk surga? Masuk akal aja enggak? Bantah narasi itu kalau memang punya ilmu gitu. Ada Bang Kris juga di sini. Mohon maaf Bang Kris, bukan mewakili Bang Kris. Ini untuk yang nggak mau menggunakan Siap. akalnya. Siap ya. Ya silakan Bang Bang Joyuik. Ya, assalamualaikum Kak, saya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Mau tanya boleh Kak? Tanya apa? Ada yang mau oh iya. Silakan. Tanya apa? Halo, Ya tanya apa, Iya Pak? silakan. mau tanya pengertian panggilan dari domba. Apa itu Kak artinya Kak? Domba itu Binatang Bu. pada Bani Israel, Bang. Gimana Kak? Untuk Bani Israel itu, Bang. Maksudnya tujuannya ke orang Bani gitu? Israel. Iya. Jadi gini Pak, izin tambah sedikit Bunda ya. Ya. Makna domba dalam Bible itu Yesus. Jangan Kaca, jangan dijelaskan. Kita kan bukan. Oh iya. Jelaskan Oh, lah, iya, tadi iya. orang cerdas kalian, cuman nanya. Jangan. Nanti Bani anjing kayak bos tua ini mengamuk karena dia kan bukan domba. Oh gitu. Ngomong apa tahu tadi bilang aja. Cocok. Untunglah babi agamanya Islam ya. Oh iya loh. Karena Iya, kalian benci sama makanya Islam, babi babi aja pun dia kalian makan. Karena babi Iya. Islam, kalian benci sama Islam, kalian makan babinya. Itu loh. Babi sama kau kan seakidah gitu loh. Enggak lah. Jadi iya sama Islam. Gini. Tapi kalau saya hebatnya di sini, Bang. Apa namanya? Tapi Lanjut. Lanjut. Tapi dulu aku pas masih oten itu makan terus loh. Pak, begini ya. Terlepas dari di sini ada saudari kita Levan dengan Bang Kris ya. Makanya ini kan sebenarnya memang diskusi lintas iman. Cuman Bang Kris ini mewakili ada Kristen yang memakai kata Allah saja. Tetapi memang harus tahan telinga lah Bang Kris ya. Jadi begini. Aman, Mas Ya, jadi begini bos ya. Kalau babi dengan anjing, kalau nengok kalian itu mereka ketakutan. Anjing lewat kan, jalan nih. Dia tengok nih. Hari Minggu kan ada gerejanya. Dia tengok. No. Kabur. Datang temennya. Kabur kau. Kalian tahu itu pemakan kita itu.
Betul ya, kabur. Tapi kalau lewat depan muslim, santai aja dia. Karena apa? Pasti orang muslim menghindari. Ih, najis, kan gitu. Babi, ih haram, hindari. Tapi yang menghindari kalian tuh babi dengan anjing, karena kalian pemakan babi dan anjing. Itu. Kalau makanya dikatakan umat muslim itu tidak memakan dia itu, berarti apa? Kecintaan kami juga kepada dia sehingga kami tidak memakan karena sudah diharamkan. Nah, kalian mengikuti imamat, mengikuti kitab Taurat, ya. Kalian ambil kitab Taurat, kalian tempel di Bible kalian, tapi larangan memakan babinya nggak kalian ikuti. Makanya babi dan anjing itu takut nengok kalian. Kalau kami yang memang menghindari, kau bilang katanya seakidah. Hei, sadar kau. Sadar. Kenapa? Kau sadar kau nggak Kristen. Larangan kau jangan kau kawin sama emak kau aja nggak ada. Babi pun demikian. Tapi babi masih tahu lubang enak. Kalian nggak tahu tuh di luar negeri sana. Tahu kau? Itu ada ceritanya, Kak. Jadi ada perlombaan siapa yang paling bertahan di kandang babi yang ikut Indonesia, Jepang, Amerika. Indonesia duluan nih. 5 menit keluar dia, nggak tahan. Jepang lagi 30 menit nggak tahan. Begitu yang dari Amerika masuk, babinya yang keluar. Babinya yang nggak tahan. Ya. Kenapa nggak tahan babinya? Ya dia makan babi. Babi takut. Iya. Ya. Babinya yang keluar gitu. Itu. Jangan kau bawa bagusnya kau bos. Kau memang apa diskusi tidak bisa baik kau. Lucu kau. Kalian aja masih saling bertentangan. Saya muslim Jadi Muslim. Iya. Betul itu. Bang Joyup, jadi mau ditanya Bang Joyup. Enggak, coba mau nanya itu aja, Kak. Iya. domba. Ya, kalau si Kris bisa dijelaskan nggak apa-apa Bang Kris. Silakan Bang. Ya. Oke, saya tampilin datanya saja ya. Tadi kan siapa abang tadi kan menanyakan tentang anak domba itu adalah lambang Kristen yang lemah lembut dan rendah hati sebagai binatang. Ya, ini memang kita harus akuin bahwa ini adalah pernyataan dari kata anak domba ini merujuk pada binatang pilihan yang digunakan untuk kurban persembahan. Anak domba menandakan Kristus sebagai pribadi yang rela menyerahkan dirinya sebagai tebusan dosa-dosa kita. Itu seperti itu. Itu ada historisnya Bang Joyup ya. Oh iya. Oke ya Bang. Iya, makasih Kak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ca tadi nyampaikan apa? Masih tentang cerita anjing sama babi sih. Jadi gini Bunda, suatu hari nih ya, Yesus tuh lagi duduk-duduk nih sama murid-muridnya kan. Terus bilang ke murid-muridnya, jangan berikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan lempar mutiara ke babi. Nanti diinjak dan kalian tuh bakalan apa namanya? Maksudnya kalian tuh bakalan diterkam gitu kan. Terus muridnya bingung gitu. Terus nanya, Tuhan, emang siapa yang anjing? Siapa yang babi? Terus Yesus jawab, yang gak ngerti kebenaran tapi maksa nerima kebenaran. Dikasih mutiara malah diinjek-injek. Lah mereka tuh yang anjing, babi, emang babi itu. Gitu Bunda. Ada aja kaca. Ya, Bang Hardiansyah. Kita tengok ya. Dia masih cinta sama kau. Dia masih belum puas. Puas dia. Besar-besaran suara Devita ya, jadinya akhirnya ya. Jadi soalnya Devita. Halo para pemain drama, tidak keterima ya di TV. Jadi di sini lawak-lawak bawa agama ya, mewakili Islam. Bu, Kasihan Delo tidak Devita. tidak bisa diterima di TV. Kasihan deh, jadi drama-drama di sini saja ya. Ini Devita, kita bicara tentang konsep ketuhanan. Mau nggak? Mau saya? Halo Pak Kris. Iya, Halo Devita. Pak Kris. Apa Pak Kris orang bayaran juga? Bu, saya borongan Bu. Iya. Borongan Ini dalam kayak pembayaran. Borongan Denny pembayaran. Bomanya Apa dia. kamu orang bayaran atau tidak dibayar sepeser pun untuk menceritakan kebenaran Alkitab?
Bu, saya kasih tahu ya, Jawab Bu. dengan tegas ya atau Ya, tidak. saya jawab dengan tegas, Bu ya. Saya memberitakan kebenaran apa yang tertulis seperti apa yang saya sampaikan setiap hari bahwa kata Allah itu bukan kepemilikan dari kekristenan. Kedua, ya, mungkin saya kalau membanyak-banyakan uang, Bu, lebih banyak uang saya daripada Ibu. Ya. Saya kasih tahu, Bu. Kalau nggak banyak duit, bagaimana kau mau beli kitab-kitab itu? Emangnya murah? Iya, Bu. Oh, saya mendapatkan banyak pengetahuan itu tidak dengan duit, walaupun saya Maksudnya punya begini, usaha Evita, dan maksudnya Bang membayar Chris begini. sumbangan, Sebentar, sumbangan sebentar. sedikit ya, Iya. bukan banyak. Tapi Ya. saya Begini maksudnya Bang Kris. Ya kan tadi kan kamu bayaran. Dia menjawab, dia di sini tidak ada yang seperti itu. Buktinya dia tunjukkan semua buku-buku kitab-kitabnya itu sebagai sumber dia. Biar apa? Biar bisa dia berdiskusi memakai data. Membeli kitab-kitab itu bukannya nggak pakai duit, Bu. Pakai duit itu. Kalau dibilang, nah karena dia di sini mau berdiskusi dengan kalau diskusinya pakai data, maka dia menyiapkan apa data-data yang bisa dijadikan sumber. Nah, Ibu bisa menunjukkan, membantah. Nani nanu nah. Gak kayak gitu kalau kita diskusi, Bu. Saya hanya mengikuti kamu. Saya sebenarnya orangnya serius, tapi kamu mau drama-drama, saya juga bisa Kau ya. bagaimana mau serius? Mau Data yang drama-drama ditunjukkan gitu aja juga nggak ada, Bu gampang bagi Evita. saya. Kalau saya memangnya Gini, Vita. dilatih seperti itu. Nah, Devita, Kau Chris yang apa ya? gini, Mana Devita. kaca naik kaca. Gini, Kak Devita, begini. Coba kita berdiskusi menggunakan akal sehat. Satu. Assalamualaikum. Kedua, kita Kenapa turun? jangan saling apa Mungkin namanya, mungkin kepental Bunda. jangan saling apa namanya besar-besaran suara yang pengen menang sendiri ngomong, ya kan? Iya, satu-satu lah. Nah, seperti ini Bu Evita, Devita. Sebentar, Chris. Yohanes, apa tahu dia Kristen? Yohanes, Ya, Kristen, Dek. Hindu. Sejak kapan ada nama Yohanes ini? Benar nggak apa-apa kalau dia benar-benar Iya, Hindu. nggak apa-apa. Cuma nama Yohanes kok ke Hindu itunya. Enggak, coba Nggak Yohanes. masalah. Gini. Saya kan yang mempelajari juga 5 agama di Indonesia nih, Bang Yohanes. Coba kamu Konghucu. Enggak, dulu kan belum ada Konghucu. Jadi Oke. gini, Yohanes, kamu jelasin tuh tentang Kalki Avatar sama saya di Hindu. Sebentar. Loh, jangan sebentar kok jeda. Googling dulu. Nggak usah jeda. Jelasin sama saya yang dinyatakan Ini saya tuh bukan mau jadi berapa di masalah dalam agama, cuman di sini saya mau menyampaikan apa yang keresahan. Resah dan gelisah. Enggak, begini aja Bang Yohanes. Betul, Anda memang Maksud Hindu. saya begini. Anda memang Hindu. Sebentar, saya mau jelasin Enggak, dulu. tunggu atas dulu keresahan Bang. Di saya. sini kan diskusi lintas iman. Jujur-jujur aja soal agama. Anda Kristen pun enggak masalah sama kami. Bukan. Anda Hindu. Anda Hindu Bukan atau juga. Kristen? Bukan juga. Aduh Bang, jujur aja lah Bang. Kristen ya Kristen. Amit. Kan kita di sini berdiskusi Bang. Malu ya Ada- mengakuinya. Ya, di sini saya cuma mau ngomong doang sebentar aja 1 menit doang. Bukan, enggak Bang. Kalau mau Enggak, ngomong gini. doang, Abang biar ngomong di luar sana Bang. Di sini kalau diskusi debat Bang. agama begini, ini nih nggak akan ada jalan keluarnya. Jatuhnya malah saling hina. Iya, di bawah. Typing di bawah. Bilang gitu. Kalau debat agama gini. Typing aja. Nanti kita jawab di atas. Lanjut. Ya Devita, ya kan Devita ini kan mau memberitakan kebenaran, betul nggak? Ya Devita? jelas. Saya Ya. tidak dapat keuntungan apapun. Saya hanya ingin kalau di pengadilan nanti ya, bukan oleh manusia ya, tapi oleh Allah yang benar ya. Nanti banyak yang bilang, saya tidak ada yang beritahu siapa yang Allah yang benar. Jadi tidak salah dong kalau saya menyembah berhala. Ya mereka bisa membicara begitu, itulah sebabnya saya beritahu di forum ini. Nah sekarang Karena gini, saya bukan Devita. orang bayaran seperti kalian. Oke. Apa ada di antara kalian berani bilang sebelum bicara, saya bukan orang bayaran. Saya tidak mendapat 1 sen pun untuk Saya kasih live tahu ini. Devita ya. Saya Harus menyatakan di diberitahu sini, Devita. sebelumnya, sebelum Devita. kalian bicara. Devita, gini Ya. saya kasih tahu. Oke? Saya Kristen yang tidak pernah diintervensi dari manapun. Ya, saya independen Bu. Ya, tidak tergabung dalam grup manapun, mau Oneness, mau Tritunggal, mau apapun itu.
Itu satu. Kedua, saya independen sendiri, berdiri sendiri, memberitakan kebenaran, tidak pernah dibayar oleh siapapun, termasuk dari teman-teman Muslim. Oke? Ya, begitu juga saya. Saya tidak memberitakan atas aliran apapun. Oke, sekarang seperti ini, Bu. Saya masuk ke dalam pokok pembahasan, kan Ibu selalu menyebut Allah. Nah, sekarang kita bahas itu. Kalau Ibu mau memang menyatakan kebenaran, katakan sebenarnya. Katakannya jika ya, katakan tidak jika tidak. Iya, Sekarang, itu yang saya lakukan. Oke, sekarang kata Allah di dalam Bible yang Anda pegang, atau di dalam Alkitab yang Anda pegang, apa rujukannya? Rujukannya itu ya, mungkin saya tidak banyak melihat dalam kitab aslinya, tapi merujuk kepada Theos, Elohim, yang menyatakan itu Allah. Kalau dalam bahasa Inggris itu God ya, God. God tidak pernah menjadi kata Allah, Bu. Kalau begitu, berarti Ibu tidak jujur. Pada saat teman-teman Jujur, Muslim, saya sangat jujur. Bentar, God Bu. itu adalah Bentar. Allah dalam bahasa Indonesia, gelar. God itu Oke. bukan nama. Allah juga Oke. bukan nama dalam Alkitab Ibu bisa terjemahan membaca. bahasa Indonesia. Ibu bisa membaca kan? Ini saya tunjukkan sesuatu, Bu. Ini adalah Allah tidak memaksudkan nama. Iya. Ibu, Bapak De Evita, coba Captionnya, Ibu. Greg captionnya. Nah, ini adalah kamus umum, Bu. Indonesia English. Nah, kita lihat, Bu, kata God di sini, ya. Kita lihat, Bu, kata God di sini apakah seperti yang Ibu katakan? Di sini, Bu. Di sini kata God itu dewa, Bu. Tidak pernah jadi kata Allah. Coba kita melihat, Bu, dari kamus dunia yang setebal ini, Bu, namanya Oxford, Bu. Ini adalah Oxford Advanced Literary Dictionary, tebelnya segini, Bu, 1 jengkal. Ya, kita lihat, Bu, untuk kata Allah sendiri di sini apa sih yang menjadi disclaimer dari mereka bahwa kata Allah itu apa? Bentar ya, saya lihat, saya lupa halaman berapa itu. Ya, jadi kita tuh diskusi harus berdasarkan data, Bu. Kalau tidak ya gimana kita mau diskusi? Nah, ini di sini, Bu, kata Allah, Ibu baca-baca baik-baik. Ini Oxford dunia loh, Bu. Allah, known the name of God among Muslim, nama Tuhan dari kalangan Muslim. Bagaimana bisa Ibu bilang itu digunakan, sedangkan tadi God tidak pernah ditunjukkan bahwa ini Allah? Kalau begitu, kita bermain logika. Tadi kan saya bermain dengan data, bermain dengan logika. Pada saat teman-teman Muslim yang ada di Indonesia atau di Arab Saudi mengatakan bahwa Allah atau Allah, ya, pada saat seharusnya kalau itu cuma gelar, pada saat di Amerika sana mereka menyebutkannya bukan Allahu Akbar, tapi God Akbar. Tapi nyatanya tidak pernah seperti itu, Bu. Ini Tapi loh. kan Allah, bukan Allah. Allah. Oke. Bu, Ya, di dalam Allah grammar- dan Allah itu pronunciation-nya aja sudah beda. Ya. Berarti Ibu tinggal di merujuk ke Indonesia. hal yang berbeda. Ibu tinggal di Indonesia nggak, saya tanya? Ya, Oke, Ibu tahu kenapa Anda sekolah? Pernah sekolah kan? Saya rasa pernah sekolah. Pernah saya sekolahnya sekolah Kristen. Ya, mau STT, Bu. Saya juga STT, Bu. Ya, Saya kasih tidak tahu. STT ya. Saya Ya, tidak sudah. STT, saya menerima sudah. pelajaran Alkitab tanpa bayaran. Iya, Sehingga sudah. saya Bu. Sudah, Bu. saya Bentar, juga bentar. sukarela memberikan tanpa bayaran. Ya, gini. Jadi pada saat Anda belajar namanya di sekolah, menempuh jenjang pendidikan, ya, kenapa kita orang Indonesia harus belajar bahasa Indonesia? Ibu tahu nggak alasannya kenapa? Ya secara wajar berbahasa Salah. di tempat Salah. di mana Gini. negara itu. Ibu, saya kasih lihat, Bu, ya. Ini fakta, Bu. Fakta orang Indonesia kenapa harus belajar Indonesia, ya. Di dalam bahasa Indonesia ada yang dikenal namanya PUEB, Bu, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terus kita harus mempelajari apa, Bu? Namanya Asas Linguistik Umum. Terus kita belajar apa, Bu? Namanya EYD, Ejaan yang Disempurnakan. Terus kita belajar apa, Bu, di dalam bahasa Indonesia? Ada yang kita pelajari namanya morfologi dan sintaksis. Apalagi yang kita pelajari, Bu, di dalam bahasa Indonesia ada namanya pedoman kata baku dan tidak baku. Apa yang kita pelajari lagi, Bu, di dalam bahasa Indonesia? Ternyata ada namanya tatanan bahasa baku. Bahasa Indonesia, penggunaan dari fungsional bahasa. Apa yang kita pelajari, Bu? Namanya bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia kita harus pelajari. Apa yang kita pelajari lagi dalam bahasa Indonesia? Itu namanya adalah etimologi. Tidak segampang itu. Setelah kita belajar itu, Bu, ada namanya rujukan kita adalah tatanan bahasa bakunya. Seperti apa penggunaannya? Baru kita belajar tentang namanya ini, Bu. KBBI.
Kalau dasar itu kita tidak punya, bagaimana kita bisa bilang kita tahu semua? Kenapa saya katakan seperti ini? Kenapa dasar ini yang menjadi acuan, Bu? Ibu pernah dengar penjelasan dari LAI. Kenapa saya harus menunjukkan seperti itu? Karena apa? Karena asas yang digunakan dalam penerjemahan, penggunaan bahasa, menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dan kamus besar bahasa atas Indonesia. dasar apa Allah diletakkan dalam terjemahan LAI? Kenapa, Bu? Kenapa LAI meletakkan kata Allah itu? Oke, kita lihat. Itu nama atau gelar. Oke. Ini, Bu, punyanya LAI, lembaga Harus melihat ke glosari kamus dari LAI. Benar. Bukan Ya. kamus atau dictionary dari Ini bukan dictionary, Bu. bahasa lain, bahasa Bukan ini Inggris lah. Mereka bukan. jelas cara pandangnya berbeda. Oke, Di kalau LAI Ibu mau seperti kenapa itu. memberikan nama Oke, Allah? ini LAI, Bu. Ini LAI, Bu. Yang Ini jelas punya bagi LAI. saya sudah pasti benar LAI Bu, meletakkannya ini sebagai lembaga gelar, Alkitab. bukan nama. Ini Ya. Bu, mendengarkan. Ini lembaga Alkitab Indonesia. Di glosarinya, di kamusnya sini. Allah itu siapa? Bu, tidak ada kata Allah di sini, Bu. Ya, di sini dari huruf A, ya, Abib, Abraham, Adar, nggak pernah ada kata Allah. Tapi saya bisa tunjukkan di dalam ayat Bible. Tuhan ada dalam huruf besar. Beda, Bu, kalau Ibu membaca glosari, nanti saya ajarin lagi, ada tata cara membaca glosari. Ya, tapi saya akan lihatkan sama Ibu bahwa di dalam Bible Anda yang Anda gunakan katanya dari LAI menyatakan bahwa Allah itu nama, dan aku Amos 5 ayat 27 Ibu bisa nanti lihat sendiri, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik dengan Tuhan yang namanya apa, Bu? Allah semesta alam. Clear, tidak pernah dibilang gelar. Tidak pernah dibilang gelar, Bu. Anda bilang Anda tidak dibayar, ya. Udah, ibu. Kelihatan sekali ibu ini belajar congor berapa lama, Bu? Jangan bikin bodoh kita di sini semua, Ibu. Kita mau teredukasi, kita mau dapat informasi yang sesuai dengan data, dengan sumber. Karena pengetahuan saya sudah paten. Bukan. Ibu nggak bisa dibodohin ya. Orang bodoh kok dibodohin. Udah. Turun. Udah. Bikin buang-buang ilmu aja. Dia nggak bisa membantah dengan secara akademis pula, secara literasi juga. Dia hanya membantah, saya tidak dibayar. Memangnya dari tadi di sini kita ada hitung-hitungan berapa besar bayaran? Ini jelas bahwasanya kebenaran itu ketika diungkapkan, ada orang-orang yang memang dia condong kepada kesesatan, dia akan menolak. Ini jelas tergambar dari ibu ini. Ya mungkin karena kurang kasih sayang ya. Entahlah. Pokoknya intinya sudah dipaparkan kita semua ini. Jangan kita berbicara kita agama dulu nih. Sebagai orang Indonesia yang berakal, apa yang dijelaskan Bang Kris tadi, ya memang begitu. Karena kalau kita kembali, bahasa itu adalah alat komunikasi yang disepakati. Siapa yang menyepakati bahasa Indonesia menjadi bahasa? Ya masyarakat, orang-orang Indonesia ini. Jadi ketika ada kesepakatan, terus ada orang yang kesepakat, sementara dia itu kecil, minor, ini namanya apa? Penjajahan. Dia berusaha menjajah. Jadi ukuran bahasa Indonesia diukur dari LAI. Kan konyol. Memangnya LAI ini rujukan bahasa Indonesia? Udah jelas-jelas dikatakan dalam kamus Oxford tadi, name of God among Muslims. Dalam kitab-kitab luar seperti Arab juga dikatakan bahwa Allah ismu lizat al-Quddus. Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga dikatakan kata Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Di Bible LAI sendiri dikatakan nama Tuhan Allah. Terus yang ibu ini macam mana ya? Orang bangun rumah itu pondasi dulu baru naik. Dia ini kayaknya bangun semua baru pondasi terakhir kayaknya nih. Jadi fix ya ketika umat Kristen mengklaim bahwa istilah Allah adalah gelar, terbantahkan oleh ayat di dalam Bible kemuliaan umat Kristen sendiri, yaitu di dalam Amos 5 nomor 27, yang mana di situ menyatakan bahwa istilah Allah adalah nama Tuhan. Jadi Allah adalah proper name, bukan generic name.